Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hamba-hamba Allah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Pada pertemuan yang lalu, setelahnya bincang-bincang dengan para sesepuh, diharapkan untuk pengajian berikutnya, di samping memang saya menyampaikan materi, juga mungkin ada sharing. Sehingga nanti dibagi 2 season, materi sebentar, kemudian kita adakan dialog. Dan insya Allah saya akan menyediakan waktu, karena pengajian rutin di pesantren biasa mulai jam 7 pagi, sekarang dipindahkan ke sore. Sehingga di sini bisa lebih luas waktunya insya Allah. Dan yang akan dibahas saat ini adalah yang sedang ramai saat ini, tentang bahasan sunnah. Kalau dalam hadis ada kalimat man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Siapa yang membiasakan melakukan sunnah yang baik, maka baginya akan dapat nilai dari hasil kerja sendiri dan dari hasil kerja para pengikutnya. Dan wa man sanna sunnatan sayyi'atan, dan siapa yang membiasakan perbuatan buruk diikuti sama yang lain, dia akan terkena beban akibat perlakuan dia sendiri, dan juga beban yang ditimpakan kepada yang lain para pengikutnya akan menimpa dia juga. Sunnah ada 2, ada hasanah dan ada sayyi'ah. Apabila sunnah konfrontir atau dianggap lawannya bid'ah, apakah bid'ah juga ada 2? Ya, ini kita gali karena ini banyak pakar di sini. Kita gali kembali, atau kita istilahkan mungkin yang lebih beraninya lah itu ya. Studi kritis terhadap fikih hadis. Ya, saat ini kita gali bagaimana fikih itu boleh kita kritisi, hadis tidak ada wilayah kita untuk mengkritisinya. Hadis itu kita imani, Quran kita imani, tapi tafsir Quran bisa kita kaji, bisa kita tinjau ulang, bisa kritisi, karena tafsir pemikiran ulama. Yang boleh jadi hasil pemikiran para pendahulu kita sampai saat ini masih relevan, tapi sebahagian mungkin tidak relevan. Mungkin sebagian harus dikembangkan, harus diperbaiki, karena Al-Quran menjawab semua masalah yang terjadi di muka bumi sejak diturunkan Al-Quran sampai hari kiamat. Para pendahulu kita jelas mengetahui masalah yang mereka saksikan, tapi mereka tidak tahu masalah yang belum ada, yang sekarang sudah ada, dan jawabannya ada dalam Al-Quran. Dan dengan kemajuan sains dan teknologi, tentunya kita dapat membanding-bandingkan hasil pemikiran ulama di satu lingkungan dengan ulama di lingkungan yang lain yang berbeda, yang mana yang lebih pas untuk kita, tidak berlandaskan kepada generasi, tapi berlandaskan kepada memang realitanya. Ada orang yang mengatakan pokoknya kita dalam memahami Al-Quran dan memahami sunnah adalah harus ikut manhaj salaf. Yang menyuruh ikut manhaj salaf siapa? Orang khalaf. Ya, ulama salafnya gak pernah bicara begitu. Wahai orang-orang yang belum hadir, yang belum lahir, ikuti manhaj aku, gak mungkin. Yang ada ulama sekarang yang disebutkan ulama khalaf, ada salaf, ada khalaf. Artinya apa? Salaf itu yang dulu, khalaf yang belakangan. Ulama salaf dari sejak zaman sahabat, tabi'in, tabi'in, sampai generasi para ulama mujtahid atau para a'immatul madhab, imam-imam madhab, telah melahirkan sekian banyak karya tertulis dan juga generasi yang mereka bina. Subhanallah.
Luar biasa, semoga Allah mempertemukan kita dengan mereka di akhirat. Karya-karya mereka sangat luar biasa. Imam Hanafi memang tidak disebut-sebut karya beliau, tapi murid-murid beliau banyak menulis. Imam Malik jelas beliau adalah penulis hadis Al-Muwatta. Kumpulan hadis-hadis yang beliau terima dimasukkan ke dalam kitab yang disebut dengan Al-Muwatta, dan Al-Imam Syafi'i talaqi kepada Imam Malik. Belajar hadis diterangkan oleh Imam Malik. Tentu Imam Malik akan menerangkan hadis yang sangat relevan dengan kehidupan pada waktu itu, yang boleh jadi banyak kandungan hadis yang tidak tersampaikan oleh beliau karena masalahnya tidak ada atau belum ada, dan sekarang sudah ada. Maka menggali Al-Quran, menggali hadis sudah dilakukan oleh para ulama terdahulu, dan masih banyak yang belum tergali, yang berkaitan dengan masalah-masalah yang baru terjadi, yang waktu itu belum terjadi. Demikian tentunya para tabi'in, para tabi'in dan ulama-ulama berikutnya. Baik, kita ambil sekarang dasar bacaan kita adalah surat Al-Hasyr ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Wa ma ataakumur rasulu, dan apapun yang Rasul bawakan kepada kamu, fakhudhuh, ambil, bukan terima tapi ambil. Kalau ambil ada perjuangan, datang ke tempat. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dicegah Rasul dari kamu, hentikan. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu. Innallaha syadidul iqab, sungguhnya Allah maha keras siksaannya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wattaqullah. Apapun yang dibawa oleh Rasul padamu, ambil, dan saat mengambil bertakwalah kamu kepada Allah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dicegah Rasulullah hentikan, dan saat menghentikan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sebab berhenti dari perbuatan buruk kalau tidak ada niat ingin mencari Allah, gak dapat nilai apa-apa. Mengamalkan yang diperintahkan oleh Rasulullah, tapi kalau tidak ada niat, tidak akan nilai apa-apa. Makanya wattaqullah. Dan perbuatan kita sehari-hari ini, ada yang berhubungan dengan yang diperintahkan, ada yang menghadapi yang dilarang. Ketika kita memang mau melaksanakan satu perbuatan yang baik, ada perintahnya, alhamdulillah jelas sekali. Salat subuh 2 rakaat jelas. Perintahnya dari Rasulullah, dari Al-Quran. Al-Quran tidak menyebutkan 2 rakaat, tapi Rasulullah yang mempraktekannya. Dan Rasulullah membaca Al-Quran, salat subuh yang barusan diisi dengan membaca surat At-Tahrim. Apakah Rasulullah salat subuhnya membaca surat At-Tahrim? Gak tahu. Yang jelas semua Al-Quran dari awal sampai akhir, kata Abdullah bin Mas'ud, pernah aku dengar Rasulullah membacanya dalam salat. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari ada yang berkaitan dengan perintah, ada yang berkaitan dengan larangan, dan kebanyakan tidak ada kaitan dengan perintah dan larangannya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ketika kita mau melaksanakan sesuatu perbuatan yang menurut akal kita baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Allah, kita mau nyuruh orang lain, silahkan kalau orang lain mau menerima. Kalau yang datang dari Allah perintahnya, harus kita sampaikan perintah tersebut. Kalau bukan yang datang dari Allah, dari Rasulullah, dan kita memandang ini adalah baik, silahkan perintahkan kepada yang lain. Mana dalilnya? Apakah harus selalu ada dalil? Dan kita harus melaksanakan satu perbuatan itu dengan niat ibadah semuanya. Ada orang yang berkata, membaca Al-Fatihah setelah sholat, wallahi saya bersumpah karena Allah, dengan menyebut nama Allah, tidak ada perintah. Itu luar biasa itu ya. Tidak ada baca Fatihah setelahnya sholat. Terus kalau membaca Al-Fatihah setelah sholat memang dilarang. Pertanyaannya, kan ibadah itu harus ada perintah. Emang diperintah ibadah masjid dahulu juga. Ya maksudnya harus ada rincian perintahnya. Kenapa? Karena orang berkata, al-aslu fil ibadati an-nahyu hatta yadulla dalilu ala amri.
asalnya ibadah adalah larangan sampai datang dalil yang menyuruhnya. Itu perkataan siapa? Boleh kita bertanya. Sampai saat ini saya masih bertanya-tanya, itu perkataan siapa gitu. Dan itu yang paling sering menjadi bahasan panjang. Sumbernya itu. Sekarang kalau kita habis sholat, ngaji, setelahnya ngaji kajian ini, lalu kita membaca surat Yasin. Oh, enggak ada tuh baca surat Yasin habis ngaji. Apa begitu? Enggak. Kita pemanya surat Al-Kahfi. Oh, enggak ada tuh baca surat Kahfi habis sholat. Apa begitu? Kalimat al-aslu fil ibadati an-nahyu hatta yadulla dalil ala amri. Asalnya ibadah larangan hingga datang dalil yang menyuruhnya. Itu mungkin berguna untuk kondisi tertentu kalimat itu. Tetapi untuk ditetapkan sebagai pernyataan mutlak bertentangan dengan Al-Quran itu. Kenapa? Sejak diciptakannya manusia dan jin sudah diperintahkan ibadah. Jadi asalnya ibadah perintah. Bahkan ada khusus untuk manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai manusia, beribadahlah kamu kepada Rabb kamu. Itu perintah itu. Jadi al-aslu fil ibadah al-amru itu. Perintah. Lalu ketika memang banyak peribadatan yang kurang baik, diperbaiki. Nah, kalimat wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa yang dibawa Rasul ambil, apa yang dicegah hentikan. Ini perintahnya enggak ada, cegahannya enggak ada, masuknya ke mana? Istilah para ulama al-maskutu anhu, didiamkan itu. Jadi harus bagaimana kita sikap kita terhadap yang tidak ada perintahnya, tidak ada larangannya. Ya udah, diam aja. Terus aktivitas kita apa? Kita itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala memanfaatkan semua usia, semua fasilitas untuk ibadah. Oh, tapi kan ibadah ada dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ibadah langsung dengan ibadah ghair langsung. Ibadah yang tidak langsung. Itu juga saya mempertanyakan perkataan siapa itu. Ibadah ada dua, ada langsung, ada yang tidak langsung. Itu perkataan siapa? Kalau dari Al-Quran kita gali tafsirnya, tinjauan bahasanya. Kalau dari Rasulullah kita gali juga. Tapi kalau perkataan orang belakangan, ya kita tanya dia apa maksudnya. Ada mahdhah, ghair mahdhah. Ya ini semuanya adalah bahan kajian kita, bahan dialog kita ini. Maka apabila mungkin di antara bapak dan ibu juga melihatlah di YouTube-nya seorang penceramah dari luar disambut dengan takbir, acara dibuka dengan membaca surat Al-Fatihah. Pas dia sudah naik di tempat ceramah, dia berkata, tadi saya datang banyak yang takbir. Bid'ah itu. Gak ada contohnya itu dari Rasulullah. Kemudian acara dibuka dengan baca Fatihah, itu juga tidak ada contohnya. Dan setelah Fatihah selesai aja, mana baca suratnya katanya, mana rukunya, mana takbirnya, itu main-main dia kan. Bercanda. Kan rame itu. Jadi bahasan sekian banyak para pakar di kita. Para ulama-ulama muda banyak berbicara tentang masalah ini. Karena dia menilai bahwa membaca Al-Fatihah dijadikan sebagai pembukaan acara, dia nyatakan itu bid'ah. Kata bid'ah memang sangat menyeramkan. Kalau kita bicaranya dengan masalah yang khusus tentang ibadah. Tapi kalau bid'ah dalam artian umum itu mengagumkan. Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dikenal sebagai penemu ilmu arud, ilmu syair, dan juga beliau yang membuat tanda-tanda baca Al-Quran. Ini ada fathah, ada kasrah, ada dhammah, ada tasydid. Itu sejak Imam Ahmad Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Kata para penulis, ibtada'al Khalil, telah berbid'ah Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Dan bid'ah di situ
tidak tercela. Istilah para ulama sastra di Arab, kalau ada orang yang bikin sastra Arab, entah syair, entah prosa, entah puisi, tetapi dia bukan dari dirinya sendiri, tapi ikut yang lain, itu dicela oleh yang lain. Harus ibtada'a, harus berbid'ah. Ibtada itu berbid'ahnya, berbuat bid'ah. Jadi kata bid'ah itu kalau secara umum maknanya adalah kreasi, inovasi, membuat gaya yang tidak mengikuti yang lain, tidak taklid. Jadi tidak taklid itu bisa bid'ah, bisa ittiba, itu tidak taklid. Kalau taklid muqallid namanya. Nah, ketika orang membuka acara dengan surat Al-Fatihah, itu baru, itu muhdatsah. Emang muhdatsah? Itu tidak ada contohnya, ya bid'ah namanya. Haram apa enggak? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat baru dan di dalam agama ma laisa minhu atau ma laisa fihi, ada ma laisa minhu, ada ma laisa fihi, tergantung riwayat siapa. Riwayat Muslim ma laisa minhu, sedangkan riwayat Bukhari ma laisa fihi. Siapa yang membuat yang baru fi amrin, dalam urusan kami, hadza ini ma laisa fihi, yang tidak ada di dalamnya atau yang tidak darinya, tidak diambil dari ajaran ini, raddun, ditolak. Membuka acara dengan membaca Al-Fatihah ahdatsa, baru. Fi amrina, iya, dalam urusan ngaji agama. Apakah dapat kita katakan ma laisa minhu? Bukan dari agama. Oh, dari agama, Al-Quran. Surat Al-Fatihah kan Al-Quran. Jadi raddun itu tiga unsur. Ahdasa fi amrina ma laisa minhu, itu raddun. Baru dalam agama yang bukan diambil dari agama, itu raddun. Kalau baru dalam agama tapi diambil dari agama, apa raddun? Bab lain. Umpamanya salat malam Ramadan, Rasulullah memberikan contoh salat malam Ramadan berjamaah cuma 3 kali. Kemudian kita laksanakan setiap malam selama Ramadan, itu muhdats, itu baru, itu Rasul nggak melaksanakan. Bid'ah, iya, tidak dicontohkan. Tapi apakah dapat kita katakan ma laisa minhu? Bukan dari situ, ya dari situ dong. Rasulullah sudah melaksanakan kok. Cuma 30. Rasulullah hanya 3 kali. Kita 1 bulan. Jadi ahdasannya ada, kemudian fi amrinanya ada, tetapi jangan dimasukkan kalimat ma laisa minhu. Ini nampaknya yang perlu kita luruskan di pemahaman nih. Soalnya saat ini pokoknya baru dalam agama raddun. Berat amat. Tulisan Al-Quran ini adalah baru, ini kayak begini nih. Tulisan Al-Quran dengan ada harokat ini. Ini baru. Muhdatsah ini. Tidak ada contohnya dari Rasulullah. Dulu zaman Rasulullah, tulisan Al-Quran tanpa titik, tanpa harokat. Tapi kadang-kadang kalau saya angkat masalah, oh itu mah jangan dihubung-hubungkan. Terus, emang ini bukan baru? Enggak, yang dimaksud muhdatsah itulah fidin, ini agama ini. Apa lagi coba? Al-Quran. Tapi ini masalah mursalah katanya. Apa itu masalah mursalah? Kemaslahatan yang memang dibiarkan. Istilah itu juga baru. Kalau semua yang baru adalah tanpa contoh bid'ah, itu juga bid'ah. Jadi pada bingungnya. Dan ini mah para pakar semuanya lah gitu. Kita sharing nih. Jadi kalau begitu harus bagaimana kita? Kita lanjutkan kajian hadis. Inti dari bahasan tentang bid'ah muhdatsah ini hadisnya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kata Jabir bin Abdullah, apabila menyampaikan khutbah, ihmarrat ainah, matanya memerah. Wa ala sautuh, suaranya menggelegar, kencang. Washtadda ghadabuh, semangatnya membara, marah. Hatta ka'annahu munziru jaishin, seakan-akan beliau sebagai panglima perang itu sedang khutbah itu. Jadi khutbahnya Rasul itu tegas, suaranya keras, bukan yang membuat jamaah ngantuk. Pas berdiri, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi, udah ngantuk deh. Rasul nggak begitu tuh. Sejak awal tuh udah semangatnya luar biasa. Kemudian beliau bersabda, sabbahakum wa masakum. Siap-siap kalian. Pagi ini atau sore nanti. Boleh jadi ada musuh yang menyerang. Wa yaqul, dan beliau bersabda, bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain. Aku diutus pada zaman, antara zaman aku diutus dengan kiamat, nih kayak begini nih. Itu zaman Rasulullah masih hidup, sudah disebut akhir zaman. Bahkan beliau memberikan isyarat, nih kayak begini. Antara telunjuk dengan jari tengah. Antara zaman aku diutus dengan kiamat. Begitu dekatnya. Ini juga perlu diperbaiki kalau gitu ya. Seakan-akan kalau bahasan akhir zaman hanya sejak beberapa puluh tahun yang lalu saja. Enggak, sejak Rasulullah diutus itu sudah akhir zaman. Wa yaqrunu baina isba'aihi sababa wal wusta. Wa yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah. Sebaik-baik hadis adalah kitabullah. Wa khairul huda huda Muhammadin, sedangkan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa Nabi Muhammad. Saya menggunakan pakai sedangkan karena di sini dibaca ya wa khairu, tidak wa khaira. Kalau wa khaira, sesungguhnya sebaik-baik hadis adalah kitabullah, dan sesungguhnya sebaik-baik hidayah adalah hidayah yang Nabi Muhammad. Tapi di sini enggak. Wa khairu itu satu harokat saja, pengaruhnya luar biasa ya. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, sedangkan seburuk-buruk urusan yang baru-barunya. Berarti kita diingatkan terus. Yang buruk-buruk urusan itu yang baru-barunya. Apakah semua yang baru buruk? Ini perlu kita gali ini. Ya, ini yang baru-baru semuanya ini. Ini mikrofon ini baru ini. Di zaman Rasul enggak ada, internet baru. Kita diingatkan dengan hadis ini, waspada dalam hal-hal yang baru, karena belum ada petunjuk dari Rasulullah, waspadalah. Sebab di situ ada syarr. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membimbing kita dengan surat Al-Falaq, a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakan seorang demi seorang oleh kamu, qul, itu ditujukan kepada seorang demi seorang. Aku berlindung kepada Rabbil Falak, Rabb pengatur semua peristiwa yang berubah-ubah. Falak itu kan perubahan. Dari malam ke siang itu falak. Dari tunas atau dari biji menjadi tunas itu falak. Dari kecil menjadi besar itu juga falak. Dengan mengetahui sekian banyak perubahan, kamu harus berlindung kepada Allah. Jangan sampai kamu terpesona melihat perubahan-perubahan tersebut, terbawa arus. Syarrul umur muhdatsatuha, seburuk-buruk urusan yang baru-barunya. Tapi bukan berarti semua yang baru adalah syarr. Kalau ada yang memahami begitu, ya pemahaman, pemikiran. Boleh kita dengar, boleh kita tidak. Kemudian wa kullu bid'atin dhalalatun, dan setiap yang tidak ada contohnya adalah dhalalah. Ini untuk hadis riwayat Muslim segini kalimatnya. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sudah sampai di situ. Yang begitu panjang sering kita dengar, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar, itu bukan hadis riwayat Muslim tapi hadis riwayat An-Nasa'i. Ini dia. Di sini agak panjang. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa
wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang baru berarti tidak ada contoh, bid'ah namanya. Setiap yang bid'ah dhalalah, tersesat, dan setiap dhalalah finnar, di dalam neraka. Ini mau kita artikan secara mutlak tanpa batas makna. Pokoknya tidak ada pengecualian, tidak ada batasan. Semuanya muhdatsah bid'ah. Bisa dipahami. Semua yang baru ya jelas tanpa contoh. Kalau ada contoh bukan baru lagi. Kan secara bahasanya kan begitu tuh. Kemudian wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang tidak ada contohnya adalah dhalalah. Jelas. Tanpa contoh kita akan kebingungan di perjalanan. Mau datang ke Jakarta. Waduh, nggak dikirim apa namanya Sherlocknya. Bingung kita. Dhalalah itu. Wa kullu dhalalatin finnar. Setiap dhalalah finnar dinar. Waduh, ngeri sekali nih. Apakah ada di antara kita yang tidak pernah tersesat? Saya yakin semuanya pernah tersesat. Kalau semuanya kesesatan finnar, gak ada seorang pun dari kita yang aman dari neraka. Betul kan? Oleh karena itu harus dibatasi maknanya. Dan pada umumnya ketika menyebut kullu muhdatsatin bid'ah, dibatasi maknanya itu. Setiap yang baru bid'ah. Wah, kita ini baru semuanya. Oh, enggak masuk dong. Yang baru yang dimaksud adalah agama. Berarti ada pembatasan muhdatsah fiddin. Yang membatasi muhdatsah fiddin siapa? Rasul? Enggak. Rasulullah bersabda, kullu muhdatsatin bid'ah, sudah. Rasul tidak bersabda kullu muhdatsatin fid dini bid'atun, enggak. Kullu bid'atin fil ibadah dhalalatun, enggak. Enggak begitu. Yang mengatakan bid'ah ini dalam urusan ibadah itu adalah penafsiran fikih, bukan sabda Rasul. Boleh kita terima, boleh kita tolak, silahkan. Yang namanya pemikiran tidak ada yang dijamin benar. Yang dijamin benar, yang wajib kita imani, dalil Quran, dalil hadis, dan yang redaksinya asli. Kalau terjemah nggak asli lagi. Kalau terjemah itu bisa beragam. Sebagaimana pernah disampaikan, dzalikal kitabu, beda-beda terjemah itu. Ada dzalikal kitabu diartikan kitab Al-Quran ini. Ada lagi itulah Al-Quran. Ada lagi macam-macam. Dan saya cenderung dzalikal kitabu, itulah Alkitab. Tapi itu juga terjemah. Baik, sekarang kita ambil dari awal tadi. Ini yang dimaksud dengan kullu muhdatsatin bid'ah dalam urusan agama, kullu bid'atin dhalalah dalam urusan ibadah. Terus kullu dhalalatin finnar dalam urusan apa? Dibatasi apa enggak? Harus dibatasi. Kalau dari awal dibatasi sampai akhir dibatasi. Kalau dari awal tidak dibatasi sampai akhir jangan dibatasi. Karena wa ini adalah yang dalam istilah ulama bahasa lil mutlaqil jam'i, lil mutlaqil jam'i. Jadi menghubungkan dengan secara menyeluruh. Nah, sekarang kita ambil dulu wa kullu dhalalatin finnar, setiap dhalalah di neraka. Kita temukan dalam surat Ad-Duha. Semuanya sudah hafal sejak kecil. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Tidakkah Rabb kamu menemukan kamu dalam keadaan yatim dan dia yang melindungi kamu? Tidakkah Rabb kamu menemukan kamu dalam keadaan bersifat dhalalah? Maka dia berikan petunjuk. Apakah dolalahnya Rasul finnar? Dolalahnya Rasulullah imam ahli surga. Justru dengan adanya dolalah Rasulullah dapat Al-Quran. Jadi dolalahnya Rasulullah proses untuk mendapatkan Al-Quran. Dolalahnya Rasul kan.
Ya tapi dolahnya Rasulullah bukan sesat. Saya enggak mau terjemah dulu deh. Kullu dolalatin finnar. Tidak diterjemahkan dulu. So, kalau sudah terjemah itu pemikiran lagi itu. Jadi Rasulullah SAW disebutkan dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan. Rabbmu menemukan engkau dhallan. Dhallan itu kata sifat itu. Artinya Rasulullah lama sekali dalam dolalah. Dan tidak ada yang berani mengatakan bahwa Rasulullah sesat kan. Tapi dolalah itu adalah kata Al-Quran. Terus apa makna dolalah untuk Rasulullah SAW? Dan kenapa Allah menggunakan kata dhalan untuk Rasulullah? Padahal Rasulullah tidak pernah menyembah berhala, tidak pernah berzina, tidak pernah mabok, tidak pernah ngomong yang tidak berguna. Beliau sangat menjaga. Tapi kenapa disebut dolalah? Dolalahnya Rasulullah urusan perasaan semata. Melihat di sana mabok, di situ adalah berzina, di situ adalah merampok. Bingung, beliau gelisah, bimbang. 3 tahun berturut-turut setiap Ramadan tiba, beliau menyendiri di Gua Hira, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus digimanakan ini orang? Itulah yang dimaksud dengan Rasulullah dhalan. Berarti kalau begitu, kullu dhalalatin finnar juga dibatasi. Dolalah dalam hal apa finnar itu? Kalau dolalah finnar dibatasi, maka bid'ah juga batasi. Muhdasah juga batasi. Oke, kalau gitu sepakat. Nah, sekarang kalau membaca Al-Quran, surat Al-Fatihah selesai sholat, apakah ada contohnya Rasulullah? Enggak ada. Bid'ah. Iya, siap. Kalau bid'ah berarti baru, iya, muhdasah. Apakah finnar? Oh enggak. Enggak finnar. Kenapa tidak finnar? Karena yang finnar itu adalah yang berkaitan dengan akidah. Orang yang membaca Al-Quran setelahnya sholat, itu sama sekali dia tidak berniat untuk menambah Al-Quran. Nah, kadang-kadang ada komentar begitu. Orang yang menambah-nambah amal berarti dia sudah menuduh pada Rasulullah khianat, tidak menyampaikan syariat. Padahal Al-Quran sudah diturunkan dengan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Hari ini sudah sempurna. Barang siapa yang nambah-nambah berarti sudah menuduh Rasul tidak menyampaikan syariat dengan sempurna. Siapa yang nuduh? Enggak ada. Orang nambah-nambah amal yang tidak ada dalilnya dari Rasulullah, sama sekali tidak ada niat untuk menambah-nambah syariat, tidak ada niat untuk menambah sunnah, enggak. Cuma dia pahami, ini penting untuk saya baca, ini penting untuk saya lakukan, dan ini tidak bertentangan dengan ajaran Allah. Ya, selama tidak bertentangan dan ada manfaatnya, kenapa enggak boleh? Kan gitu ya. Habis pengajian ini ada konsumsi, enggak ada contohnya Rasulullah. Iya, nggak ada contohnya Rasulullah. Tapi apakah ini dolalah? Enggak dolalah. Tapi muhdasah, iya muhdasah, memang tidak ada contoh. Ya, begitulah barangkali yang perlu saya angkat ini. Mudah-mudahan menjadi bahan buat kita untuk lebih diperdalam. Nah, sekarang kalau begitu dolalah itu yang bagaimana, yang terancam neraka? Kita temukan dalam Al-Quran kalimat dolalin disifati dengan mubin. Dan saya temukan ada 18 kalau nggak salah. Dolalim mubin, dolalim mubin, dolalim mubin. Ya. Arti dolalim mubin itu apa? Kesesatan yang menjelaskan. Dalam hal apa kesesatannya? Cuma terjemah berbicara lain. Dolalim mubin, kesesatan yang nyata. Kalau yang nyata bukan mubin tapi bayyin. Dalam hadis ada kalimat al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas atau nyata. Kalau mubin itu artinya menjelaskan. Abana yubinu, kata sifatnya mubin. Itu yang menjelaskan. Menjelaskan dalam hal apa kesesatan yang terancam dengan neraka itu. Kesesatan dalam akidah tentunya. Kalau kesesatan di perjalanan, kenapa kamu lambat datang, tersesat, neraka lo.
Ya enggak lah, enggak begitu. Itu yang masuk lagi itu adalah yang mubin fil aqidah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dolin tidak dalam akidah, cuma dalam perasaan semata. Sama dengan kita, rasanya kadi udah jalan teh euy. Tapi salahnya dolal itu namanya kan. Kita ambil lagi ada dalam surat Al-Baqarah ayat kalimat antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Nah, ini dia ayatnya. Kelihatan kecilnya, terlalu kecil. Baik, kita ambil dari sininya aja ya. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما أن تضل. Hendaklah transaksi besar-besaran sediakan 2 orang saksi. Transaksi jual beli atau utang piutang ada 2 saksi, 2 orang laki-laki. 2 orang laki-laki minal mu'minin, mirrijalikum, dari orang-orang yang kamu percayai, dia orang jujur, orang ngerti, jadi saksi jual beli atau utang piutang. Apabila tidak ada laki-laki kecuali 1 orang, namun banyak perempuan, boleh diganti posisi seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Oh, enggak bisa. Jangan seorang perempuan, terus harus 2 orang perempuan. Kenapa? Kalau 2 orang perempuan, antadilla ihdahuma fatudzakkir ihdahuma al-ukhra. Bila salah seorang dari 2 perempuan itu tadilla, dolalah, maka diingatkan sama yang lainnya. Berarti kebalikan dolalah dari situ adalah tadzkirah. Artinya kalau Rasul dolalah, beliau tuh bimbang gelisah, lawannya tenang. Kalau si perempuan tadi dolalah, lupa, lawannya ingat. Nah, kalau begitu dolalah juga harus dipahami lawannya apa yang dimaksudkan dolalah di sini. Kullu dolalatin finnar, itu adalah lawannya hidayah. Tapi kalau kullu dolalatin dalam perasaan, beda lagi lah. Jadi dalam Al-Quran ada 2 dolalah yang tidak disebut ahli neraka. Yang satu dolalah yang dialami Rasul, imam ahli surga, penyebar rahmat ke seluruh alam, pemberi syafaat kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya, padahal diberi sifat dolan. Ada lagi dalam surat Al-Baqarah 282, antadilla ihdahuma, bila salah satunya dolalah, maka yang lain mengingatkannya. Berarti dolal di situ lupa. Lupa juga disebut dolalah dalam Al-Quran. Kalau begitu maka kullu dolalatin finnar, tidak semuanya. Ya. Jadi kullunya itu jangan diartikan secara mutlak. Saya masih nggak ngerti juga. Baik. Kita gali ayat yang lebih menekankan. Surat Al-Kahfi ayat 79. Kita lihat, amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malik malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Apa mana kulla safinatin? Ini kisah Nabi Musa alaihissalam ketika setelahnya beliau ditanya oleh orang Bani Israel, wahai Musa, adakah orang yang lebih berilmu daripada engkau? Nabi Musa berkata, siapa ya? Gak ada rasanya. Allah langsung menurunkan peringatan, wahai Musa, engkau harus belajar. Ada guru di sana, cari. Nabi Musa langsung semangat mencari guru. Tanda-tandanya bagaimana? Perjalanan panjang dalam surat Al-Kahfi dibahas. Sampai Nabi Musa berkata, sebelum aku temui yang aku cari, bertahun-tahun tidak akan berhenti jalan.
Sampailah ditemukan satu peristiwa, istirahat di atas batu, kemudian jalan lagi. Setelah itu Nabi Musa bilang kepada seorang pemuda, udah lapar kita nih, mana makanan? Aduh, lupa maksudnya? Iya, tadi ikan yang sudah kita bakar, yang sudah siap kita santap, hidup lagi, jalan ke laut. Kata Nabi Musa, itu dia, ayo balik lagi. Itu isyarat, disitulah ada guru yang harus dicari. Ayo balik lagi. Sampailah di tempat tujuan, ditemukanlah orang saleh. Dalam satu riwayat sedang tidur, dalam riwayat yang lain menyebutkannya sedang sholat. Dan Nabi Musa nunggu sampai tiba waktunya untuk bisa berkomunikasi. Setelahnya ada waktu untuk berkomunikasi, maka beliau bersabda, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Bolehkah aku ikut engkau di mana saja engkau berada, kemana saja engkau pergi, aku ikut. Ngapain? Ya, aku ingin belajar kepada engkau. Apa yang akan dipelajari? Rusydan, petunjuk mengamalkan ilmu, petunjuk menyampaikan ilmu, petunjuk bagaimana berhubungan dengan masyarakat yang perlu diajarin ilmu. Nah, saat ini banyak orang yang ilmunya luas tapi menyampaikan ilmu bikin orang kesel. Bikin orang kecewa. Nah, Nabi Musa mengharap kepada Allah dapat rusydan dari guru tersebut. Untuk keilmuan secara keseluruhan, Nabi Musa seorang rasul, lebih luas ilmunya, tapi bagaimana cara mengamalkannya, ini juga bimbingan buat kita. Tidak sedikit orang yang ilmunya luas, manfaat ilmunya kalah oleh orang yang ilmunya sedikit. Dia lulusan mana sih? S1 juga nggak lulus. Terus ngajinya di mana? Dia mau otodidak, cuma diberi keahlian berbicara. Oh ya, subhanallah, pengikutnya banyak. Sementara guru besar tafsir, guru besar hadis, cuma di kampus saja. Ada kan yang begitu kan? Ya, urusan ilmu itu ya begitulah, Allah membagi-bagi. Nah, kita lihat ini. Lalu Nabi Musa dibawa untuk naik perahu. Setelahnya di perjalanan, perahunya dirusak. Kaget Nabi Musa. Akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Dia berkata, engkau rusak perahunya, celaka dong. Ini pembawanya, pemiliknya ini adalah bisa-bisa tenggelam. Ada-ada aja engkau ini. Laqad ji'ta syai'an imra. Ada-ada aja engkau, kata Nabi Musa kepada sang guru. Maka sang guru berkata, alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Kan sudah ku bilang engkau enggak akan sanggup bersama aku. Nabi Musa, oh iya, lupa. Dia tidak sadar karena memang melihat sesuatu yang kaget itu, sampai spontanitas saja berkata begitu. Maka akhirnya Nabi Musa berkata, la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Aku mohon jangan engkau hukum dulu sebentar sekarang ini ya. Aku lupa memang, dan aku harap ke depan jangan dibikin aku seperti ini gitu. Akhirnya peristiwa sampai 3 kali dan ini diterangkan. Apa yang menjadi penyebab kok dia rusak perahu itu? Ammas safinatu fakanat limasakin. Perahu yang kita tunggangi itu milik orang miskin. Tuh kan, udah orang miskin yang punya dirusak lagi. Ya'maluna fil bahri, kerjanya cuma di laut, apalagi kerjanya di laut dirusak lagi, terus gimana ke depannya? Fa'aratu an aibaha, aku ingin merusaknya. Kenapa? Wa kana wara'ahum malik. Di belakang, waktu itu kita berada di perahu, di belakang itu ada raja. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba, suka merampas setiap perahu dengan brutal. Setiap. Terus apa maknanya dibolongin kalau setiap? Diambil juga kan? Mau dibolongin, dirusak ataupun tidak dirusak, diambil juga kan? Nah, ini nampaknya harus kita gali ini. Tentu Nabi Khidir merusak perahu supaya tidak diambil. Tapi kan kata hadis, kata Al-Quran, ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Raja tersebut
suka merampas setiap perahu dengan paksa. Tentu dapat dipahami dengan konteks ayat bahwa raja di belakang suka mengambil perahu. Setiap perahu artinya setiap perahu yang baik. Yang rusak nggak akan diambil. Makanya dirusak oleh dia. Artinya mana kulla safinatin di sini kulla safinatin salihatin. Setiap perahu yang baik dirampas. Kalau yang buruk nggak akan dirampas. Begitu juga kullu bid'atin dhalalah. Begitu juga kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu dhalalatin finnar. Setiap yang baru-baru yang berlawanan dengan ajaran Allah bid'ah. Setiap yang tak dapat contoh yang berlawanan dengan ajaran Allah dolalah. Setiap dolalah yang merusak akidah finnar. Tapi kalau muhdasah yang baru tidak bertentangan dengan ajaran Allah, apakah dipastikan dikatakan bid'ah finnar? Ini nampaknya yang harus kita gali nih. Berlandaskan pemahaman terhadap ayat ini. Kulla safinatin ghasba. Jadi kalimat kulla safinatin dijadikan sebagai dasar makna kulla setiap. Begitulah kullu dhalalatin finnar, setiap dhalalah finnar, setiap dhalalah dalam hal apa finnar. Kalau dhalalahnya tersesat jalan menuju acara, enggak finnar lah. Kalau dhalalahnya bingung, enggak finnar lah. Tapi dhalalah yang bertentangan dengan akidah. Wallahu a'lam. Oh, ternyata ya udah cukuplah sampai jam 6 nih. Mangga silahkan, ada yang mau menyampaikan. Silahkan, ada mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan menurut ini aja sih Pak Ustadz aja, dari sudut pandang Pak Ustadz, apa sih tips-tipsnya biar kita ketika berijtihad gitu biar nggak sampai bid'ah ijtihad kita. Misal kayak tadi kan perkara hutang piutang harus ada 2 orang saksi laki-laki. Nah kalau misalnya sekarang bukan kebanyakan ya, pribadi aja, kalau ada yang ngutang cukup nge-screenshot ini aja, pesan chat sama bukti transfer aja. Itu kan nggak ada di contoh Al-Quran atau hadis. Fikih pun nggak ada. Ya. Nah, terus kalau misal terlanjur ternyata misal bid'ah, solusinya gimana? Apakah dengan istighfar setelah sholat aja cukup atau enggak? Gitu aja. Iya, baik. Betul nih, bagus sekali nih. Transaksi saat ini muhdatsah, bid'ah itu. Sebab tidak pernah dicontohkan zaman Rasul. Bahkan sekarang ketemu saja dengan pembeli enggak. Tiba-tiba barangnya aja yang datang. Dalam kitab-kitab fikih dahulu harus ada ijab kabul, nyangakeun barangna nampi atasna. Sekarang nggak ada itu. Kita langsung online, langsung datang barang. Kapan ijab kabulnya? Allahu Akbar. Jadi harus bagaimana? Itulah pentingnya kita memahami kullu muhdatsatin, kullu bid'atin, kullu dhalalatin secara luas maknanya. Makna secara luas dan makna yang memang harus kita pahami, makna umum dan makna khusus. Yang terancam dengan neraka itu yang merugikan akidah dan juga yang merugikan komunikasi sesama. Istilahnya secara umum transaksi atau muamalah. Pertama, tidak spekulasi, tidak unsur kebohongan, tidak ada yang dirugikan. Semuanya merasa ridho. Sekarang kita kan beli barang melalui online. Bagus barangnya, puas, alhamdulillah, selesai. Tidak yang dirugikan. Dan Islam itu sangat luas. Kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, ada akmaltu, ada atmamtu. Terjemahannya sama, akmaltu menyempurnakan, atmamtu juga menyempurnakan. Cuma beda, kesempurnaan itu ada kesempurnaan kuantitatif, ada kesempurnaan kualitatif kan? Akmaltu itu kuantitas, atmamtu itu kualitas. Kesempurnaan kualitas, ya umpamanya kita beli mobil, kursinya 8 atau 7, sudah masuk penumpang 7 orang, sudah kamil al-adad,
jumlah sudah penuh. Pas duduk, oh enak kursinya. Itu tam itu namanya. Jadi ada kamal, ada tamam. Nah, Islam sempurna segala-galanya. Kalau sempurna segala-galanya berarti kullu muhdatsatin bid'ah itu meliputi semua perbuatan yang dialami oleh umat Nabi Muhammad sejak zaman beliau sampai hari kiamat tiba. Nah, sekarang pembahasan tadi sudah saya sampaikan dari awal. Sekian banyak ulama salaf sudah membahas begitu rinci tentang muamalah. Dibahas berbagai hal. Tentu yang mereka bahas yang berhubungan dengan perbuatan umat pada zamannya. Yang sekarang ada, dulu belum ada, nggak dibahas oleh mereka. Dari mana tahu? Bagaimana solusi? Masalahnya belum ada. Sekarang pembahasan perbankan. Nah, ini lebih ramai lagi nanti kalau kita bahas. Apakah zaman Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ada bank konvensional dan bank syariah? Jadi kalau sekarang orang berbicara bank konvensional menurut 4 mazhab, kan biasa bilangnya begitu kan ya, menurut 4 mazhab. Sebetulnya bukan menurut 4 mazhab dalam artian imam mazhabnya nggak tahu. Jadi ulama sekarang yang bermazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali membahas, kan gitu. Sebetulnya kalau kita lihat mana ungkapan Imam Syafi'inya, nggak akan ada. Mana ungkapan Imam Maliki, nggak akan ada. Sahabat juga belum ada pada waktu itu. Nah, dengan demikian maka sekian banyak perbuatan yang saat ini kita hadapi. Pertama, jangan bertentangan dengan akidah. Jangan merugikan. Jangan ada unsur spekulasi. Jangan ada unsur bohong. Dan manfaatnya ada. Insya Allah diridhai oleh Allah. Itu ajalah prinsipnya, sederhana aja buat kita. Ya, mangga, masih ada lagi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mau sedikit menginformasikan dan barangkali menjadi tahu bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Pak Kiai, terus terang saja, saya tahun 2018 keluar dari Islam Jamaah. Yang sekarang DLDI, terus terang saja itu mantan. Ya. Yang jadi sering Pak Kiai memberikan tausiah di sana, memberikan pencerahan. Yang jadi pertanyaan saya, Pak Kiai, di sana ada dalil wayadullahi ma'al jamaah waman sada ilana. Itu yang jadi bahan mereka. Ya. Nah, setelah tahun 2018 ada pencerahan bagi saya, karena waktu itu di sana saya itu tidak boleh membaca buku-buku karangan begitu, mendengarkan ceramah-ceramah dari luar. Dan sampai saat ini juga Pak Kiai, semua mantan-mantan Islam Jamaah dimanapun berada tetap mendapatkan persekusi, diboikot begitu. Ya, ya. Nah, termasuk saya sendiri. Janganlah dari orang lain, dari saudara saja sendiri dipersekusi atau diboikot lah. Karena saya keluar itu ada pencerahan, di sana itu ada akidah yang kurang sek dengan hati saya, yaitu akidah takfiri itu, Pak. Masya Allah, saya mohon maaf Pak Kiai, dan juga bapak-bapak perlu tahu dan perlu jadi catatan, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ada saudara begitu yang mendekati orang-orang Islam Jamaah, jangan jauhilah, karena akidah itu akidah takfir itu, Pak. Masya Allah, waktu itu saya merasa benar, merasa sah gitu, karena di sana ada dalil wayadullahi ma'al jamaah man sada ilana. Talinya Allah itu bersama orang jamaah. Barang siapa yang membencikan dari jamaah itu neraka begitu. Ya. Nah, ini
Pak Kiai tolong dan beri pencerahan saya juga. Saat ini dari 2018 saya keluar dari Islam Jamaah, dan sekarang juga Pak Kiai perlu diketahui bahwa nanti tanggal 9 September di Masjid Al Istiqomah, teman-teman Perjuangan Jabar akan, dan mungkin katanya akan dihadiri oleh Pak Kiai Pak Tian Ali, akan mencabut baiat begitu. Karena saya tuh dulu di baiat, Pak. Iya. Di baiat, Pak, ya. Nah, alhamdulillah Pak Kiai, saya suka sering dengar ada Pak Kiai memberikan tausiah di sana. Nah, itu yang jadi dalil, yang jadi doktrin waktu itu, jadi doktrin. Wa yadullahi mal jamaah wan sada ilanar. Tangan Allah, ridho Allah itu bersama orang-orang jamaah. Yeah. Jadi saya itu merasa benar dulu, sampai sekarang saya menyebutkan astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wa yuqayyum atubul. Betul Pak Kiai ini, dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang saudara-saudara mungkin ya, ada yang tetangga atau yang keluarga mirip-mirip atau mendekati orang-orang, mengajak barangkali orang-orang Islam Jamaah atau RDI yang mengajak, janganlah ya, janganlah mau gitu, karena termasuk saya sudah korban. Saya masuk tahun 1975 Pak. Sekarang 2018 saya keluar karena ya ada teman-teman, ada kiai yang di sana bermukim di Mekah, ternyata tidak benar gitu. Watasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu begitu. Jadi berpeganglah kalian itu dengan talinya Allah secara berjamaah. Tapi dengan pemahaman bukan itu barangkali gitu, Pak. Tolong Pak Kiai memberikan motivasi kepada saya supaya saya tekabita deui gitu, Pak. Mudah-mudahan juga Bapak-bapak jangan sampai tergiur. Memang di sana itu bagus, Pak, kelihatannya. Tapi akidahnya akidah takfiri, Pak. Mengkafirkan pada orang lain, merasa sah sendiri, merasa benar sendiri, begitu Pak. Pak Kiai sering saya dengarkan di radio maupun di YouTube, karena sepertinya Pak Kiai LDI itu sama dengan Al Zaitun, Pak, sama gitu, hampir mirip, satalen tilu baru gitu, Pak. Salikur satalen tilu baru 11-12 begitu. Kalau LDI ini sudah tersebar Pak di mana di kelompok, di mana di kampung ada, Pak. Nah, termasuk di rumah saya juga ada. Jadi kalau Al Zaitun kan di satu itu di Indramayu aja. Tapi kalau di LDI wah tersebar banyak, Pak. Itu barangkali bapak-bapak ya, pada ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada yang ngajak-ngajak pengajian LDI, mohonlah jauhilah ya. Karena saya sudah merasakan dari tahun 2018 sampai sekarang saya mendapatkan persekusi dan boikot gitu. Itulah barangkali Pak Kiai. Iya, mangga nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini hadis yang dijadikan pegangan ya. An Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha la yajma'u ummati aw qala ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala dhalalah wa yadullah ma'al jamaah wa man syadza ilan nar. Ini yang dijadikan dari hadis Tirmidzi ini. Artinya apa? Rasul bersabda, sungguhnya Allah tidak akan yajma'u ummati, mengumpulkan umatku atau umat Muhammad dalam dolalah, dalam kesesatan. Dan yadullah, kekuasaan Allah, tangan Allah bersama jamaah. Barang siapa yang memang menyimpang, menyendiri, maka dia menyendiri menuju neraka. Hadisnya jelas, tidak diragukan, walaupun nilai hadisnya gharib ya. Ini menurut penulis ya, hadis gharib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semuanya penting hidup bersama, dan kalimat jamaah bukan nama resmi untuk satu kelompok, tapi hidup berjamaah itu.
Nah sekarang apabila ada 10 kelompok masing-masing namanya jamaah dengan konsep yang berbeda, yang mana yang bersama Allah? Ada 3 kelompok yang menamakan diri jamaah. Sekarang umpamanya, taruhlah tadi sebutkan ada LDII, ada NII umpamanya, dan ada yang seperti kita lah gitu. 3 kelompok, masing-masing mengatakan yang benar-benar jamaah kita, yang 2 sesat. Yang dua-duanya juga menyatakan yang benar-benar kita, yang lain sesat. Jadi 3-tiganya mengaku aku yang benar, yang lain sesat. Artinya menurut 2 sesat, menurut 1 benar kan gitu ya. A, B, C. A kata A, B, C sesat. Kata B, A, C sesat. Kata C, A, B, A sesat. Gitu aja. Jadi yang mana yang benar? Sangat membingungkan ini. Karena masing-masing juga pakai dalil. Masing-masing dalilnya Quran dan hadis lagi. Yang disampaikan oleh ustadznya. Maka yang paling pasti buat kita, kehidupan Rasulullah, kehidupan para sahabat, kehidupan para ulama berikutnya yang di seluruh dunia, antara satu dengan yang lain subhanallah disifatkan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Hidup umat Islam, umat bertauhid itu bagaimana? Ini dikatakan dalam Al-Quran, orang yang datang nanti setelahnya Nabi Muhammad wafat, sahabat wafat, akan datang umat yang ikut Al-Quran, ikut sunnah. Mereka suka berdoa, Rabbana ighfir lana. Wahai Rabb kami, ampuni dosa kami semuanya. Siapa yang dimaksud dengan kami? Semua orang yang beriman. Kenapa dikatakan itu? Ada lanjutannya. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ampuni dosa kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami wafat dalam keadaan iman. Allah berluar biasa sedunia. Tadi kan kata Bapak, golongannya lah takfiri, mengkafir-kafirkan orang lain. Sama-sama sujud menghadap kepada Allah, salat menghadap Ka'bah, membaca Al-Quran, membaca hadis, gimana disebutkan kafir? Duh, cukup berat ini. Sedangkan Rasulullah SAW menegaskan, man kana akhiru kalamihi qaulu la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalimatnya lah mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Pernah saya sampaikan satu kisah. Seorang ulama punya teman ulama lagi. Temannya bermimpi 3 kali mimpi. Mimpinya terulang-ulang, itu lagi. Apa isi mimpinya? Mimpi kedatangan seseorang yang wajahnya bercahaya dan dia menyatakannya sebagai Nabi Muhammad. Terus yang datang itu berkata, sampaikan salamku buat si fulan. Pas bangun, hah? Betul Rasul yang datang pada waktu mimpi. Kan belum tahu wajahnya kan? Yang namanya orang hidup sekarang tidak tahu wajah Rasul. Bila mimpi mungkin iya mungkin tidak. Kita mah tidak nuduh, oh bohong tuh mimpi Rasul. Enggak usah begitu. Yakin juga belum pasti. Ulama tadi mimpi sampai 3 kali, mimpinya sama. Datang lagi. Itu lagi orangnya. Sampaikan salamku buat si fulan. Ah, gak mungkin. Kalau Rasul titip salam buat orang seperti itu. Dia adalah tukang durhaka, mabuk, kerjaannya adalah joget-joget, berzina. Gak mungkin. Sampai 3 kali. Setelahnya 3 kali merenung. 3 kali mimpi. Saya tidak tahu. Udahlah. Kalau itu betul dari Rasulullah, saya akan mengunjunginya. Datang ke rumahnya nggak ada. Di mana kebiasaan gini hari? Ya di sanalah. Di diskotik. Diskotik mana yang biasa dikunjungi? Itu tuh. Langsung kunjung. Pas dilihat. Oh iya. Dia lagi main di situ. Lagi hura-hura, langsung didatangi, langsung disentuh. Hah? Kok kamu ada di sini? Iya, saya mau ketemu kamu. Ngapain kamu ke sini? Aku ini orang durhaka.
Aku calon neraka, engkau orang suci. Sana. Justru itu aku datang ke sini. Aku mau menyampaikan satu kata saja buat engkau. Yuk keluar dulu, boleh enggak? Aku nggak ngerti. Iya maaflah, saya mau mengganggu dulu nih. Sebentar saya keluar. Berbisik. Aku mimpi 3 kali ketemu Rasul menyampaikan salam buat kamu. Dia kaget. Hah? Rasul menyampaikan salam buat aku? Aku dosa, aku orang munkar, aku orang tukang maksiat. Gimana mungkin Rasulullah menyampaikan salam? Itulah saya juga nggak ngerti kok sampai 3 kali. Sekarang terima saja salam dari Rasulullah. Langsung dia nangis terus-terusan di situ. Nangis terus-terusan. Orang seperti ini kok dapat salam dari Rasulullah? Akhirnya kata yang menyampaikan, yuk kita ke masjid yuk, sebentar lagi nih sholat. Ya baik. Berwudu dia. Nangis selama berwudu. Langsung sholat. Ternyata sujud bersama imam, tidak bangun lagi, wafat waktu sujud. Allahu Akbar. Jadi sebetulnya buat kita ya, selama orang itu beriman, doakan Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Berbeda pemikiran, berbeda pemahaman, selama ada yang samanya, yuk kita lihat yang samanya lah. Ketika umpamanya muncul istilah ini Wahabi, ini ahli bidah, kan gitunya. Dua kelompok. Dari sini memandang itu ahli bidah, dari sini memandang ini adalah Wahabi. Gimana sholatnya, kemana menghadapnya? Ke kiblat Ka'bah, alhamdulillah. Yang dibaca Al-Quran, alhamdulillah. Untuk memahami Al-Quran, yang dibaca sunnah, alhamdulillah. Suka menggunakan Bukhari, Muslim, Nasai, Daud, alhamdulillah sama. Udah, itu aja yang kita lihat. Tapi bagaimana sebutan Wahabi? Kalau Saiful Islam dibilang, wah Saiful Islam ini Wahabi. Saya akan respon, Al-Wahhab itu sifat Allah. Sebagaimana Ilahi, Wahabi, Rabbani sifat Allah. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kepada saya banyak makna, banyak manfaat. Wahhab itu kan pemberi. Ketika saya dikatakan ya Saiful Islam Wahabi, mudah-mudahan diakui oleh Allah saya sebagai Wahabi. Artinya adalah sebagai orang yang dekat dengan Al-Wahhab. Wah, Saiful Islam ahli bid'ah nih. Oh, berarti saya banyak kreasi, banyak inovasi. Mudah-mudahan inovasi kreasi saya bermanfaat buat yang lain. Udah gitu aja dah, gak usah capek-capek kita. Sederhana saja. Oh, tapi bukan itu yang dimaksud. Ahli bid'ah itu adalah sesat. Ya, sesat dalam urusan memang pikiran, perasaan sering sih. Tapi mudah-mudahan akidah mah tidak sesat, masih mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya beberapa waktu yang lalu sebelum umroh saya bikin postingan, judulnya adalah dialog, judulnya cari titik temu Wahabi dengan ahli bidah. Itu judulnya itu. Supaya kita membuka wawasan yang luas lah gitu. Ada makna secara kebahasaan umum, ada makna yang dihubungkan dengan lingkungan. Ya. Sesuatu bisa dipahami dengan jelas setelahnya memang diketahui lawannya. Sekarang umpamanya bahasa Sundanya badai hujan tah canak pajeng. Kumaha icalana pajeng? Pajeng, alhamdulillah. Beda kan artinya ya? Hujan canak pajeng. Kumaha icalan pajeng? Beda jauh maknanya tuh. Atau pemanya gimana garamnya? Sedang. Sedang kan gitu, sedang. Kamu sedang apa sih? Beda kan? Makna sedang saja sudah berubah. Demikianlah bahasa dalam hadis dalam Al-Quran. Sunnah itu mau dibahas lawan bid'ah, lawan syiah, atau bukan wajib? Perjelas dulu. Kan ada orang yang berkata, ini seorang ustadz yang sangat saya cintai, sangat saya kagumi. Beliau berkata, hentikan berkata, itu kan sunnah. Hentikan itu. Sunnah itu adalah sunnah Rasulullah. Ya tergantung dalam bahasan apa dulu sunnahnya. Kalau sunnah dalam artian hukum, bukan wajib, ya orang berkata begitu nggak salah-salah banget lah gitu. Tapi kalau sunnah lawan syiah beda lagi, sunnah lawan bid'ah beda lagi. Berarti memang kata istilah ulama, yu'raful amru bididdihi, sesuatu bisa diketahui dengan jelas dengan melihat lawannya.
siang, malam, kan gitu. Bisa diketahui dengan jelas. Baik. Masih siap sampai jam 12? Iya. Saya insya Allah nanti sore mungkin kalau mau melihat di Facebook saja ya, saya rencana di Facebook saja. Nanti akan saya bahas bersama santri karena setiap Sabtu keempat itu adalah membahas masalah, bahsul masail. Saya insya Allah akan membahas berbagai masalah seperti ini juga, entah apa nanti judulnya. Kemudian besok subuh bisa lihat di Facebook ngaji di Masjid Al-Multazam Cherryville, itu bahasannya menarik buat bapak-bapak dan buat ibu-ibu juga. Apa bahasanya? Poligami antara pro dan kontra. Bisa dilihat nanti di Facebook. Bagian 2 itu sudah dibahas bulan yang lalu, katanya dilanjut, boleh. Kemudian besok di Masjid Istiqomah jam 7.30 pembahasan tentang kepemimpinan menurut Al-Quran. Ya ini adalah masa kini semuanya yang dibahas, insyaallah. Ya baik, itu aja barangkali untuk sementara ini, dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya berbagai hal yang perlu dibahas. Tetapi saya serahkan kepada para jamaah apa yang akan dibahas untuk bulan depan. Kadang-kadang saya diminta lebih enak daripada terserah ustaz saja, bingung saya itu kadang-kadang. Saya sering itu, besok katanya materinya apa, terserah, aduh apa nih. Tapi kalau dipesan itu lebih fokus, saya juga persiapan lebih enak gitu. Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma qsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi 'alaina musibatid dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana. Allahumma ij'alhu al-waritha minna. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma la tusallit 'alaina ya rabbana man la yakhafuka wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon dimaafkan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.